lagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah wala haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi proyek positif calon guru penggerak angkatan 10. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad, kepada keluarga sahabatnya serta kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Menteri Presiden, yang saya hormati Bapak calon guru penggerak, Bapak yang Panitia SPD, yang saya hormati Bapak Ibu yang Bapak dan Ibu yang dulu yang saya hormati, adapun sisian acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga penyampaian destinasi positif, yang keempat penutup acara. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Acara yang kedua itu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, itu Pak Dari PSPD, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih ke Ibu Ika, dengan Habib, dan terima kasih atas fasilitasi kita bersama untuk berkumpul membicarakan tentang budaya positifnya. Yang rencananya hari ini dilakukan oleh Pendidikan Khusus Pelajaran Istirahat, sehingga ini dibatalkan diganti dengan adalah visi dan misi sekolah, diganti dengan budaya positif dan Pak Ibu Spokon segera diberi kesembuhan, karena diberi kesembuhan, kita yang hari ini baru report kemudian kita aman, dan hari ini bisa berkumpul di sini kemudian kita mendapatkan bersama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami banggakan, tapi tidak perlu menyampaikan panjang lebar. Yang jelas, mari kalau zamannya beda dengan Bapak di Bapak sendiri sekarang zamannya perubahan yang berhubungan dengan hanya Pak Di berharap mudah-mudahan kita semua juga update, mengupgrade pengetahuan kita sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan sampai seperti Pak Di kemarin tidak tahu sama sekali. Bapak dan Ibu yang Pak dihormati, Pak Di Pelajaran sekarang ini katakanlah gitu. Yang jelas hari ini dan yang akan datang acara kita sangat padat. Yang satu yang berhubungan dengan asesmen kelas 7 dan 8, dan insya Allah nanti akan dimulai pada hari Senin tanggal 3 Juni. Pada Pak Alam, tolong didata terutama masalah Android. Yang barangkali ada di antara peserta kita ada yang tidak punya Android. Jangan sampai gara-gara tidak punya Android, anak-anak kita nggak ikut asesmen. Yang kedua, Bapak dan Ibu, yaitu PPDB. Sebenarnya Pak ingin ngobrol dengan panitia PPDB karena
ada beberapa SD di sini itu sudah minta brosur dan kemudian juga sudah ada. Tolong nanti diminta Pak Ira, Pak Mufti segera bikin juknis, nanti dibantu oleh Pak Ancek dan lain sebagainya. Kita punya target, kita sekarang bahkan 51 siswa. Minimal kita dapatnya 51 siswa. Tapi kalau lihat dari kondisi sekolah mendukung, ya, mudah-mudahan dapat. Karena kalau kemarin memang sekolah mendukung kita sangat minimalis, seperti yang saya itu cuma 2 orang. Kemudian itu cuma SD besar 1 cuma 9. Terus LI ABA nomor 6. Alhamdulillah kita dapat 27. Tapi sekarang mudah-mudahan dapat, karena pendukungnya juga naik atau dapat. Yang kedua, Bapak dan Ibu, untuk 2024-2025 kita semua menggunakan kurikulum berbeda. Sekarang kurikulum berbeda sudah menjadi kurikulum nasional. Jadi kita mungkin nanti kelas 7 akan berbeda jamnya dengan kelas 8 dan kelas 9. Karena ada beberapa jam yang dikurangi, misalkan seperti sebenarnya dan kakaknya Pancek. Ya, itu. Tapi di situ nanti kita ikut adanya yaitu P5, program belajar Pancasila, yang penguatan program belajar Pancasila. Apa nanti bentuknya? Ya kita pilih bareng-bareng. Misalkan kita mau kunjungan ke pengenalan kampus kita lah, pejabat di atau kita misalkan mengenal struktur di desa, kita dalam sana atau apa saja tergantung juga dalam kesepakatan kita bersama. Makanya kalau bisa pada waktu pelepasan nanti sekarang di situ adalah pengenalan P5 itu. Jadi mudah-mudahan nanti dikomandani Pak Pos, kemudian Pak Yayan, Pak Alam, kemudian bisa membuat konsep yang bisa dipakai sekolah kita. Walaupun jangan kayak yang tidak ada SMP 5 ya. Tapi insya Allah ada barang yang ditinggalkan. Jangan kemudian jadi pengawas. Malam di sini malam di Bojong apa ini? Ya, itu. Jadi tidak perlu pandang lebar Bapak Ibu. Ya, yang jelas. Mari kegiatan ini kita laksanakan bersama-sama. Hari ini sosialisasi, mudah-mudahan nanti ke depan kita akan realisasi. Yang itu terbentuk dari budaya positif pelajaran, budaya positif kelas, sampai dengan budaya positif sekolah. Itu. Yang terakhir saya lagi kita maraton 1 asesmen untuk kenaikan kelas 78, kemudian ada pelepasan, kemudian ada PDB. Dan kami mohon pada Ibu, walaupun di situ sudah ada SK, misalkan SK PDB Pak Dila, nanti Pancek kalau kemana-mana Pak, terus Pak Pos kalau kemana-mana kita bantu Ibu. Nah itu ada yang bisa Pak disampaikan. Kita berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kita saudara-saudara yang sehat dan masuk ibunya bagian yang kemarin masuk
rumah sakit lagi. Saya doakan semoga sehat, terus juga sehat, Tuhannya dan Bapak Ibu yang lain. Ya, tapi sambil jalan di sini, apabila banyak kesalahan, biar Bapak berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil dimakan Pak Ibu. Terima kasih kepada Pak Dewan PSD atas informasinya. Semoga bermanfaat. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi destinasi aksi nyata bidang positif yang akan disampaikan oleh Bapak Dewan PSD selaku calon guru penggerak angkatan 10. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Tapi udah ya. Sebelumnya Bapak dan Ibu ya, saya mohon maaf, bukan maksud ini saya menggurui pada ya. Saya hanya mensosialisasikan sesuai dengan apa yang saya dapatkan dan memang ini harus disampaikan ketika saya mengikuti pelatihan di penggerak ini. Jadi mohon maaf apabila nanti penyampaian kurang memuaskan atau kurang dapat dimengerti gitu ya. Itu kita mulai saja mungkin pada ya yang mau mungkin pada untuk berdiri kita kepada Bapak Operator. Untuk saya biasa di belakang. Mana-mana pamit kepada tamu-tamu. Di masing-masing dulu ya. Kemudian itu ada nyati. Pak. Iya. Coba kelihatan dari kamera ya. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan melakukan diseminasi aksi nyata itu terkait dengan budaya positif. Ini berada di modul 1.4, yang mana modul 1.4 ini adalah modul yang terakhir di modul 1. Makanya harus ada aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Nah, ini judulnya diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya berada di angkatan 10 untuk calon guru penggerak Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan berada di instansi SMP Negeri 3 Saparang. Naik pencet. Dan terkait dengan budaya positif, apa itu yang dimaksud dengan budaya positif? Mungkin ya Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar juga, bahkan sering mendengar, apalagi yang sekarang sudah jadi senior dari guru penggerak, ya sudah jadi guru penggerak bukan calon lagi, mungkin sudah mendengar istilah dari budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nanti ada perubahan ya, ada teori kontrol, ada teori stimulus respon itu Pak Alam ya. Kemudian sebagai guru, selama ini kita merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Biasanya kita mengharapkan siswa itu sesuai dengan harapan kita, ya. Istilahnya kita paksakan. Kemudian budaya positif ini dapat menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Jadi nanti kita menciptakan budaya positif ini tujuannya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Berikutnya, apakah budaya positif itu penting diterapkan di sekolah dan mengapa penting diterapkan di sekolah? Dan tentunya di sekolah budaya positif ini merupakan pembiasaan hal yang baik. Kita membiasakan hal-hal yang baik untuk siswa kita, untuk murid-murid kita yang ada di sekolah. Ini mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Pada tingkatannya kan selama ini tutur kata siswa kita, murid-murid kita masih mengandung unsur ketidaksopanan ya, artinya mereka
menuturkan sapanya itu sesuai dengan yang mereka dapatkan di lingkungannya. Kemudian sikapnya ataupun perilakunya memang seperti itu yang sering kita lihat selama ini. Kemudian setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik ataupun seseorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Jadi setiap manusia itu memiliki kontrol pribadi masing-masing, bukan dikontrol oleh orang lain. Kemudian budaya positif dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Kemudian adanya rasa peduli satu sama lain. Dan dalam budaya positif ini ada konsep inti ya dari budaya positif. Tinggal budaya positif ya. Yang pertama ini konsep inti dari budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama perubahan paradigma. Nah, coba kita perhatikan dulu ya tentang gambar ini. Kita coba perhatikan dulu gambarnya. Ini nanti kalau gambar ini gambar yang pertama. Ini terkait dengan paradigmanya. Mungkin kami kelihatan ya kami itu. Menurut kami apa gitu ya? Menurut Pangkos kira-kira Pangkos apa ini? Gambar apa Pangkos? Oh, ombak gitu. Ombak. Yang lain keluarga apa kira-kira? Perempuan pakai mantel bulu. Perempuan pakai mantel bulu. Pencet. Berita apa coba kira-kira tuh? Gambar apa? Kalau boleh datanya orang pakai ini. Nah, perempuan pakai apa tadi mulai kan? Ya. Lanjut pencet gambar yang kedua. Nah kalau yang ini bapak berjanggut Yesus katanya. Cara pandang kita ya, berbeda. Coba naik Pak. Nah ini, jadi dari gambar tadi sebetulnya itu adalah sebagai model ya, atau cara pandang terhadap suatu persoalan. Jadi kita memandang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang berargumen bahwa itu adalah tadi yang ada perempuan yang memakai mantel, ada juga yang mengatakan itu ombak ya. Jadi cara pandang kita itu terhadap suatu persoalan yang di dalamnya terdapat sejumlah asumsi tertentu. Kita akan berbeda-beda melihat karakter siswa juga sama. Kalau dikaitkan dengan hal itu, kita akan memandang siswa yang ada di sekolah kita itu akan berbeda-beda. Teori tertentu atau metode tertentu dan pemecahan masalah tertentu. Artinya ketika anak memiliki masalah, maka cara penyelesaiannya juga akan berbeda-beda. Itu dari paradigma. Kemudian next. Kemudian stimulus, respon, dan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ya. Next. Ini Stephen R. Gimana ya bahasa Inggrisnya? Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership, pada tahun 1994 mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, maka ubahnya itu adalah sedikit-sedikit. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita.
Bila kita ingin perbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, karena pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ada yang kita bisa lakukan secara perlahan atau sedikit-sedikit, juga dengan merubah kerangka acuan kita. Begitu juga dengan murid-murid yang ada di sekolah kita, bisa perlahan demi perlahan. Baik. Nah ini ya, tadi stimulus respon dengan teori kontrol. Seperti yang tadi seperti saya sampaikan, memang kita selama ini menggunakan stimulus respon, tapi ini diubah ke dalam teori kontrol tentang salah satunya adalah tentang dunia. Di mana dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita itu sama semua. Tetapi dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu akan berbeda. Karena memang setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tidak akan sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dalam teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti yang tadi paradigma kita ya, kita melihat itu ada yang pandangannya katanya ombak, ada yang memakai kerudung dan lain sebagainya, maka itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap apa yang kita lihat. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ini dalam stimulus respon, tetapi dalam teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dalam teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang kita lakukan pasti ada tujuannya ya. Tapi kalau dalam stimulus respon, di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Salah satu contohnya, orang yang mencuri ada ya. Mencuri ada yang tujuannya adalah untuk kesenangan, ada juga karena memang kebutuhannya itu mendesak saat itu. Banyak kita lihat di televisi ada yang mencuri susu karena anaknya tidak memberi susu, dan akhirnya kan karena fakta di lapangan seperti itu, makanya dibebaskan juga. Ini ada dalam stimulus respon, orang lihat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi dalam teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Begitu juga dengan anak kita, mungkin mereka ada yang caper, tujuannya adalah yang diperhatikan oleh kita. Ada yang oper di dalam kelas, dan kita selama guru melihat siswa kita itu akan berbeda-beda. Kayak si Hilmi saja kan, Hilmi Tamam, kalau di dalam kelas setiap dia ajukan pertanyaan, dia pasti ingin menjawab, walaupun pertanyaan itu bukan ditujukan kepada dia. Saya misalnya mencoba membuat pertanyaan untuk temannya, tetapi dia udah berusaha ingin cepat-cepat menjawab. Itu artinya mungkin dia karena dia tahu, atau juga karena dia caper tadi, ingin diperhatikan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu dalam stimulus respon. Kita mengontrol siswa kita, tetapi dalam teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi dalam kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, dan yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Dan dalam teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Kalau dalam stimulus respon, ini model berpikirnya menang atau kalah. Tetapi dalam teori kontrolnya kita menerapkan bahwa berpikir menang dan menang. Jangan ada kata kalahnya. Karena itu akan menurunkan nanti pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Nah ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi ya, yang selama ini memang terjadi. Ilusi guru mengontrol murid. Kita selalu mengontrol murid dengan cara tadi berupa paksaan atau juga hukuman biasanya. Kalau mereka melakukan kesalahan, kita hukum untuk membersihkan toilet dan lain sebagainya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika anak
perkuat dengan agar mereka merasa bersalah. Di sini ilusinya dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Kita beranggapan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak-anak yang berada di bawah kita. Tapi pada kenyataannya ini hanya sebuah ilusi saja. Lanjut poin C. Kemudian yang kedua ini tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Untuk mendidik anak ya, melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positifnya. Jadi bukan untuk menghukum, tetapi untuk melakukan kontrol diri dan kepercayaan diri. Baik. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi tanpa kekerasan dan ancaman. Misalkan kalau kamu tidak pakai batik pada hari itu, maka kamu akan dihukum. Itu kan berupa ancaman ya. Jadi di sini praktiknya itu tanpa ancaman dan tanpa kekerasan. Jadi hanya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta rasa hormat mereka dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi memahami konsekuensi dari perilaku yang mereka lakukan, yang mereka perbuat. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Penerapan disiplin positif ini tadi untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan. Ini mah, wah, guru iya mah ya diberi rokok baik sama bungkus semua naon, istilahnya. Orang datang terlambat, tidak akan diapa-apa kalau ada sokongan, kasih rokok aja lah sebungkus aman gitu ya. Tidak sama yang lain. Atau ancaman ataupun hukuman. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri sehingga mereka dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal bukan karena pujian ataupun hukuman. Pujian ini termasuk juga penghargaan, ya, atau juga hukuman. Jadi pujian ini kalau dia datang awal kita berikan penghargaan, dikasih permen 1 pak misalnya ya, atau ketika dia datang terlambat kita kasih hukuman push up. Itu dalam disiplin positif sekarang sudah tidak berlaku seperti itu. Kita harus menerapkannya tanpa ada ancaman maupun hukuman. Lanjut pencet. Nah, dalam disiplin positif kita sebagai seorang pendidik, ini tujuan kita dalam menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau profil pelajar Pancasila dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Profil pelajar Pancasila itu berkebinekaan global, ketuhanan yang Maha Esa ya, berkebinekaan global, kemudian mandiri, gotong royong, inovatif ya, ada dalam profil pelajar Pancasila. Jadi motivasinya ini motivasi dari dalam diri siswa sendiri bukan dari orang lain. Terus, nah ini untuk disiplin positif yang akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan ini artinya beribadah ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, kemudian mandiri,
bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini semua adalah profil pelajar Pancasila yang dihasilkan dari disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya seluruh perilaku yang dilakukan murid memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Nah, murid ini mereka melakukan sesuatu itu karena mereka memiliki tujuan tertentu. Tadi ketika saya berikan pertanyaan, si murid yang tidak dikasih pertanyaan ingin cepat menjawab. Dia memiliki tujuan tertentu. Tujuannya apa? Yang pertama mungkin ingin dikenal oleh gurunya bahwa dia adalah siswa yang aktif, siswa yang pintar, mampu menjawab semua pertanyaan. Jadi murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Nah ini apa namanya? Terus panjang. Terus sekali lagi. Nah, bertahan hidup. Jadi ketika kita bertahan hidup itu, yang pertama adalah kita harus punya love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian memiliki power atau penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Bisa dibaca kita baca survival apa? Survival ya, dalam bahasa Inggrisnya, atau bertahan hidup dalam bahasa kitanya. Jadi harus memiliki penguasaan atau power, kesenangan atau fun, freedom, kebebasan, dan love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bertahan, siswa yang ada di sekolah itu bertahan dengan ini: penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Baik. Panjang ini. Bacanya dari bapak itunya. Dida seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengaku pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Ini contoh kasusnya. Baik. Ini ya, jawaban Dinda seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nanti ada kebutuhannya yang harus dimiliki oleh Dinda. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Naik pencet, jawabannya nih. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru jadinya. Kalau kata-kata nggak seru berarti dia menginginkan kesenangan atau fun untuk bertahan di dalam kelas tadi ya. Survivalnya tadi, bertahan dalam kelas itu kebutuhan yang diharapkan oleh Dinda adalah tentang kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dengan disapa oleh guru bahwa dia merasakan kebutuhan dia akan kasih sayang dan rasa diterima itu ada. Kadang-kadang kita malah, ada juga kita sering ngomong ya, kita pakai sepatu baru, wah pakai sepatu baru ini, awas jangan sampai keinjak sama temannya misalnya ya. Kan kalau teman-temannya suka gitu, ada temannya pakai sepatu baru langsung ngajaran, ya tidak. Kenalan Jangan sebalik. Di sini lah ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Jadi dia membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ketika anak datang dengan suasana berbeda, bagi baru kita berikan sapaan kepada anak tersebut. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja.
Jadi bosan, dia ingin ada kebebasan. Dia mau gurunya hanya ngomong gitu-gitu aja. Jadi dia memiliki kebebasan dalam bertahan hidup. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Karena dia tidak menguasai tadi ya, menggambar, kemudian maka dia sebel. Ini karena dia tidak memiliki penguasaan dalam bertahan hidup tadi atau survival. Baik. Motivasi perilaku manusia. Banyak ya. Ada video tadi kan ya? Dorongan yang timbul. Motivasi itu artinya dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi itu dorongan yang timbul dari dalam diri. Kita juga punya motivasi masing-masing. Jadi sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini sekali lagi salah. Dua macam motivasi ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Sudah pada tahu mungkin eksternal dan internal ya, eksternal dari luar, internal dari dalam. Kalau motivasi dari luar, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindar dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Artinya ini dari eksternal, dari kita, dari guru. Motivasinya dari guru. Murid melakukan kedisiplinannya dikarenakan takut, karena ada ancaman atau hukuman. Menghindar dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Motivasinya, wah saya datang tepat waktu pasti diderek permen gitu. Bapak bos misalkan gitu ya. Berbeda dengan motivasi internal dari dalam. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Dia menghargai dirinya sendiri, tidak mengharapkan penghargaan atau juga tidak takut terhadap hukuman. Dia disiplin dari dalam diri. Contoh misalkan bukan mengaturkan diri sendiri. Saya kalau dari rumah setiap hari itu jam 6:30 berangkatnya. Pasti datang ke sini 7:30. Karena sudah sering melakukan itu dan tepat waktu seperti itu, maka itu motivasinya datangnya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Itu dua macam motivasi. Begitu juga dengan siswa. Nah, sekali lagi ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Jadi ketika dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Ini motivasinya dari motivasi eksternal tadi, dari guru ataupun dari orang lain. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga sama dari eksternal. Kemudian yang dari internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid akan bertanya kepada dirinya sendiri, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi internal. Dia bertanya pada dirinya sendiri, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Apakah saya menjadi orang yang memang taat aturan, taat dengan kedisiplinan, berbeda dengan yang 1 dan 2. Karena itu motivasinya berasal dari luar. Baik. Motivasi perilaku manusia. Guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa dengan memahami ketiga motivasi perilaku manusia ini. Jika siswa terdorong untuk mendapatkan penghargaan ataupun menghindari hukuman, dalam artian ada motivasi dari luar atau eksternal, maka guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal siswa agar mereka menjadi pribadi yang mampu menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka
Dalam hal ini penting untuk menghargai penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalisir motivasi eksternal pada siswa. Jadi kita harus meminimalisir ya penghargaan dan hukuman, karena ini guna meminimalisir motivasi eksternal pada siswa. Artinya jangan kita perbanyak motivasi eksternal agar mereka lebih memperbanyak motivasi internal atau dalam dirinya sendiri. Duh,
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa style alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas 10 belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ini 5 posisi kontrol yang kita lihat tadi ya. Yang pertama sebagai penghukum, kita melihat begitu tegasnya ibu guru suruh mengelilingi lapangan basket yang tadinya 2 kali jadi 5 kali karena muridnya menjawab. Kemudian membuat rasa bersalah dengan nada yang memelas, kelihatannya ya si guru itu takut dimarahi oleh kepala sekolah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, mungkin kita sebagai teman kita sering melakukan itu. Pasti kita sering melakukan itu sebagai teman. Dengan nada bicara yang berbeda ya, antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi ini 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita selaku seorang pendidik. Di antara ini ada mungkin ya di antara kita yang sudah melakukan ini. Ada yang merasa melakukan sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kalau saya pribadi mungkin lebih ke sebagai sebagai teman mungkin ya. Nah, ini posisi kontrolnya. Kalau kita ada anak yang datang terlambat, kita langsung mereka suruh mengelilingi lapangan, itu berarti posisi kontrolnya sebagai penghukum. Sebagai video yang kita lihat tadi. Ini ya contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai teman, kita ngomongnya kamu lagi, jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ibu dengan bahasa yang sebagai teman lah ya, sama teman. Beda dengan menghukum, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain, dipisahkan ketika ada siswa yang tidak memakai atribut. Ini sebagai penghukum.
Kemudian memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu, dengan nada yang sedih gitu ya, kecewa dengan siswanya yang tidak memakai atribut lengkap. Berbeda juga dengan sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Manajer ya, berbeda. Jadi ini penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya murid tidak memakai atribut, tidak ada 5 sebagai teman, pengukur, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Di video juga tadi sudah jelas. Baik. Panjang. Naik ke panjang. Langsung ke jawabannya bisa. Balik lagi. Terus. Pak Menteri Bapak. Apa? Oke. Sekian terima kasih. Nah, keyakinan kelas ya. Kita keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Baik. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat tanpa melihat latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang diyakininya. Nilai-nilai kebajikan universal ini dapat dijadikan landasan bagi kita dalam membuat suatu keyakinan kelas. Jadi di dalam keyakinan kelas nanti kita tidak melihat latar belakang suku, dia mau suku apa, kemudian negara, bahasa maupun agamanya, kita tetap melakukan keyakinan kelas. Baik. Keyakinan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Dalam menyusun keyakinan kelas siswa harus dilibatkan agar apa yang disepakati yang berupa nilai-nilai kebajikan universal dapat benar-benar menjadi keyakinan mereka yang muncul dari dalam diri mereka sebagai motivasi intrinsik. Jadi supaya muncul motivasi dari dalam dirinya sendiri. Terus cek. Ini langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kita berdiskusi dengan siswa apa yang menjadi peraturan-peraturan yang ditaati nantinya. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan yang menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contohnya ada baca. Ini proses pembuatan keyakinan kelas, merumuskan peraturan kelasnya, kemudian peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ini rumuskan dulu ya, peraturan kelas seperti apa, kemudian peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Kemudian penandatanganan keyakinan kelas dan menempelkan keyakinan kelas. Contoh gambar diambil dari internet. Ya gambarnya bukan gambar cantik. Kemudian contoh di sini keyakinan kelas 9A misalnya, menjaga kebersihan kelas, menghargai teman dan guru, melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Ini contoh keyakinan kelas 9A. Ada lagi contoh keyakinan kelas yang berikutnya. Keyakinan kelas 9C. Misalkan wali kelasnya Ibu Dewi Sartika. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu sama antara kelas A, kelas B, kelas C ya. Mungkin akan berbeda gitu, antara keyakinan kelas di kelas 9A dengan 9B atau 9C. Keyakinan kelas 9J. Yang pertama, budaya 5S, senyum, sapa, salam,
menjaga kebersihan dan keindahan kelas, mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, berbicara dengan guru atau wali kelas apabila ada masalah di dalam kelas, selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan KBM, peduli sesama dan menjaga solidaritas. Yang berbeda ya, keyakinan kelas dari kelas 9A sampai 9J. Lanjut. Segitiga restitusi. Ini mungkin yang terakhir. Segitiga restitusi itu artinya segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Memperbaiki kesalahan ya. Ciri-ciri restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan pada tindakan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Cirinya perbedaan kasus murid datang terlambat ke sekolah. Hukuman ya, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Jadi di sini antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu berbeda. Murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali, itu berupa hukuman. Guru marah-marah ke murid, itu berupa hukuman. Konsekuensi, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Sementara restitusi, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi berbeda ya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang harus kita terapkan adalah restitusi. Baik. Ada tiga tahap dalam melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas anak, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas. Jelas ya, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dan merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh responnya, berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Jadi ketika tahapan menstabilkan identitas itu, responnya seperti itu. Berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Itu menstabilkan identitas si anak ya ketika dia melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan. Namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Contoh responnya yang kita lakukan, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dari menstabilkan identitas ke validasi tindakan yang salah. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Proses ini di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nilai apa yang kita percaya? Apa keyakinan kelas kita? Ketika dia datang terlambat, apakah dia sudah melaksanakan keyakinan kelasnya? Tentunya kan tidak, karena di dalam keyakinan kelas misalkan ada tadi datangnya tepat waktu, maka dia ketika datang terlambat dia tidak melaksanakan keyakinan kelas. Tonton dulu sebentar, ada lagi video. Video itu ya. Ini praktik dari segitiga restitusi ya, kasus semua.
menuntut anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantoro ing Aso Sumrodo, maka orang tua atau guru sebagai suri tauladan anak dan siswa. Ing madya bangun karso yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung, dan umuri handayani yang di belakang memberikan motivasi. Filosofi Ki Hajar Dewantoro ini kita harus menuntut anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Walaupun pada kenyataannya kita susah mempraktikkan ini ya, tapi kita sedikit demi sedikit untuk memahami filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kesimpulan, seorang guru yang berkualitas harus memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah yang dapat dicapai melalui penerapan konsep-konsep inti seperti perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, pemahaman terhadap motivasi perilaku siswa, hubungan dengan pemberian dukungan dan penghargaan, peran kontrol yang dimiliki oleh seorang guru, menentukan keyakinan dalam kelas, serta pelaksanaan prinsip segitiga restitusi dalam menangani masalah. Terima kasih. Mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya. Silakan ada yang memberikan penjelasan. Mungkin kepada Pak Alam atau Pak Bos, Pak De, silakan kalau ada yang mau disampaikan terkait apa yang saya sosialisasikan ini. Mata Pak Alam. Ya Pak Alam. Kepala. Silakan bertanya, menguatkan. Belum ya. Apa Ayo mungkin Bu Ratna gitu ya. Sampaikan saja apa yang pernah kita lakukan dari segi tiga restitusi. Mungkin menambahkan contoh-contoh gitu ya tentang segitiga restitusi ataupun penerapan budaya positif. Ya, kayaknya karena mungkin yang lain tidak ada Belum. positif masih ada tapi belum sampai. Ya dari Pak Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Kepala dan Bapak Ibu Guru beserta pendidikan. Izin untuk menanggapi mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Yaya. Pertama, saya perlu berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Yaya yang sudah mendesignasikan terkait dengan budaya positif ini bagus sekali. Yang mesti kita apresiasi juga adalah kegiatan seperti ini. Ini kegiatan yang sangat baik yang mesti kita lakukan secara kontinuitas seperti itu, sehingga kebiasaan diseminasi seperti ini juga nanti akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Itu sangat baik untuk mengembangkan komunitas belajar di sekolah. Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya terkait dengan budaya positif juga ini perlu kita renungkan bersama, pahami bersama, kita satukan frekuensi agar apa yang terjadi di sekolah kita berada di satu pemahaman yang sama. Jangan sampai nanti ketika ada suatu permasalahan kita, walaupun kita memiliki paradigma yang berbeda, tapi mestinya kita ada di satu acuan yang baik ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Contohnya tadi ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, lalu sampai pada manajer. Nah, tentu kita ingin berada di posisi yang baik ketika berhadapan dengan anak. Nah,
kita berada atau selalu menghadap pada murid, ya, berpihak pada murid. Tentu saja itu yang kita harapkan, itu yang kita harapkan. Nah, yang selanjutnya, karena kita sudah tahu posisi yang terbaik itu di mana, maka tentu saja perlu ada penguatan-penguatan sebetulnya. Saya kira, mohon maaf Pak Yayan dan rekan guru yang lain, tentu definisi saat ini sepertinya masih kurang cukup. Saya kira seperti itu, kurang cukup. Kenapa? Contohnya, tadi ada penjelasan tentang restitusi, itu kan bagus sekali Pak ya. Tapi kan jika itu disampaikan hanya sekali, memang betul tidak bisa lama-lama, yang ada durasinya. Makanya kita perlu penguatan ulang mungkin di lain kesempatan terkait dengan restitusi, misalnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Ini juga mungkin perlu kita kuatkan ulang. Gimana sih cara membuat keyakinan kelas itu? Nah, ini nanti kita jadikan contoh Pak Yayan, bagaimana cara yang baik untuk membuat keyakinan kelas. Ya Pak Yayan. Siap. Dan kalau itu poin yang ketiga. Poin terakhir mungkin ini terkait dengan pengalaman saja sebetulnya. Misal kita ambil contoh di rankingan gitu ya. Nah, kita mau seperti apa ketika memberikan penghargaan. Contoh di rankingan itu, ini sebagai bahan diskusi, apakah di rankingan itu masih akan tetap kita lakukan atau bagaimana? Ini bahan diskusi. Kenapa? Karena dulu itu ada satu kalimat yang menarik gitu ya, dihukum dengan penghargaan. Jadi kan ranking itu sebetulnya bagus ya, memberikan penghargaan baik sebagai pemicu motivasi anak untuk belajar. Namun satu sisi ada anak yang mungkin tidak mendapatkan ranking, tidak mendapatkan penghargaan, dia bisa jadi merasa down, merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa dibandingkan dengan temannya yang dapat ranking. Padahal kalau kita pahami bersama bahwa kecerdasan itu kan bermacam-macam. Ada kecerdasan musikal, linguistik, kinestetik, dan lain sebagainya. Tentu saja bisa jadi siswa yang tidak mendapatkan ranking itu sebetulnya dia memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan dengan temannya yang mendapatkan ranking. Bisa jadi yang mendapat ranking itu hanya memiliki kecerdasan secara logika saja, tetapi kinestetiknya kurang, linguistiknya kurang, sosialnya juga kurang, mungkin seperti itu. Maka ini salah satu contoh saja, salah satu kasus di sekolah-sekolah biasanya ada sistem rankingnya itu bagaimana? Karena saya sendiri kan sebagai wali kelas, kita ingin menyamakan persepsi terkait dengan sistem rankingnya ini. Ini bahan diskusi. Mohon tanggapan dari rekan-rekan yang lain. Kan wali kelas saya sudah gitu ya, jadi ada ranking verifikasi sudah kali. berapa kita bulannya berapa bulan? Dan lagi Pak. Terima kasih Pak ya untuk tanggapannya. Nanti setelah ini mungkin ada dari yang lain. Tadi saya langsung tanggapi juga ya terkait dengan apa tadi yang pertama adalah tentang segitiga restitusi ya. Penerapan segitiga restitusi. Mungkin itu nanti kita akan lakukan diskusi kembali, kita kolaborasi secara bersama-sama antara kita selaku guru atau rekan sejawat ya. Apalagi mungkin memang sudah ada yang
calon ya. Jadi nanti kita akan diskusikan kembali cara penanganan dengan segitiga restitusi. Kemudian untuk keyakinan kelas juga sama. Memang saat ini tidak semua melaksanakan keyakinan kelas. Saya saat ini sudah berusaha karena memang baru mendapatkan ilmu juga dari pelatihan ilmu penggerak ini, maka saya mencoba menerapkan keyakinan kelas itu. Walaupun baru sedikit-sedikit. Mungkin di Pak Alam sudah melaksanakan itu karena beliau lulusan dari ilmu penggerak, saya yakin sudah melaksanakan itu. Atau juga dengan dunia. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan rankingan itu akan mungkin didiskusikan lebih jauh, lebih lanjut antara kita terutama wali kelas ya dengan pokok kurikulum atau dengan pokok kepala sekolah. Ini karena memang butuh penguatan yang lebih dalam itu rankingan terkait dengan penghargaan tadi ya. Ada ya betul yang dikatakan oleh Pak Alam, mungkin anak ini cerdas di kinestetik ya, lemah di bagian yang lainnya ya. Jadi kita tidak bisa menerapkan itu secara secara sembarangan langsung wah ini ranking 1, ini ranking 2, tapi harus ada hal-hal yang harus diperhatikan lagi. Itu mungkin tanggapan kita. Silakan yang lain ada mungkin bisa menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Alam terkait dengan tiga tanggapan juga mungkin ya, ada institusi, ada keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang rankingan. Jangan dicek mungkin pasti atau Pak Ade. Pak Ade dulu kayaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus seperti tadi yang disampaikan. Jadi seperti Pak itu tambah wawasan. Minimal ilmu Pak yang selama ini telah usah bisa diupgrade kembali sesuai dengan perkembangan zaman dan Pak Ade juga bisa memutuskan Pak saya misalkan kapan atau gimana rankingannya dan lain sebagainya. Tapi mari kita coba pada itu kita mulai dari kita sama kita. Yang jelas kita tinggalkan. Satu adalah visi misi sekolah dan tujuan sekolah sesuai dengan perkembangan zaman. Sekali lagi mohon Pak Alam dukungan dan oke Pak Alam. Kalau yang mandang dia kan harus paham senior nanti kita agendakan terutama yang agak mendesak pada tentang Pak Alam tentang rankingan kelas. Rankingan kelas pun harus jelas. Kita menentukan si A itu ranking 1, si B ranking 2 dan lain sebagainya. Karena tadi dalam sampaikan Pak Alam sebenarnya kan awal ngasih kita itu semuanya adalah cerdas. Nah, tinggal kecerdasan mana yang ada pada diri kita, dan itu adalah tugas Bapak dan Ibu dulu untuk menggali kecerdasan yang dimiliki anak. Kalau tidak salah kecerdasannya ada 8 alam ya. Ada fisika, termasuk logika, termasuk sosial, detail perdagangan dulu dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu ditanggapi, tadi disampaikan oleh Pak Yayan, yaitu filsafat pendidikan, filsafat pendidikan kita yang disampaikan oleh tujuan Boror. Salah satunya mari kita bikin kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah dengan anak, tapi kita awali dari diri kita termasuk Pandi, karena yang paling besar adalah Pandi. Jangan misalkan anak datang 15 menit berjarakan, ya ada 15 menit sebelum takbiran, ternyata Pandi datang ke kelas 10 tanpa alasan. Dia akhirnya juga macam. Nah, yang kedua, Pak Dik
di mana sekolah ini harus kita manakan. Dalam artian bukan kita bawa maju di jalan dekat atau enggak. Tapi dengan filosofi yang kedua yaitu Mas Imam Gassol itu itu memberikan saran, memberikan ide, memberikan dukungan untuk kemajuan sekolah kita. Nanti gampang nih terakhir kuliah bayani, anak-anakmu insya Allah akan ikut kita selama kita bisa jadi suri keluarga. Makanya sekali lagi Pak D juga diingatkan akan memulai Pak Yayat, jadi kita diingatkan kita bersama bahwa kita adalah seperti model, mau kita mau guru seperti model, seperti pasangan di hadapan anak. Perilaku anak akan sangat ditentukan oleh perilaku bapak dan ibu semua. Pak D sebetulnya mungkin sangat menyayangkan pada waktu bapak dan ibu guru mau makan suruh ngambilkan anak. Seumur Pak D beneran, kecuali Pak D nanti. Jangan ya Pak D kalau berikan ini bukan. Pak D nggak misalnya pilih di atas Pak D nggak. Dan belum pernah saya kecuali dua pilih satu anak untuk Pak D. Makanya bapak dan itu Pak D minta tolong jangan seperti itu. Kalau bapak dan ibu mau minta tolong anak lainnya, minimal anaknya dikasih ongkos biaya nganterkan. Ya, lagi bapak D bilang kosong. Yang pernah Pak D itu umur. Pak D kadang-kadang malah minta tolong ke jangan dulu juga saya malam ini mau. Tapi dengan catatan Pak D minimal masih atau katakanlah misalkan sebagian ada yang sebenarnya Pak D di sini ya, katakan bapak dan ibu minta tolong dengan anak atau minta tolong anak atau kecuali anak itu diajak dikasih walaupun seberapa itu lembaga Pak D bagus enggak tuh, cuma Pak D sebenarnya menyayangkan anaknya di sini kewajiban utamanya adalah belajar dengan berbagai macam hal kayak itu, pengetahuan, keterampilan, sikap dan lain sebagainya. Makanya Pak D dalam mengatakan dari kegiatan ini mari kita realisasikan ya, sebisa mungkin kita buka satu membuat kesepakatan sampai nanti ada kesepakatan terserah apa, tapi kan pernah sering kan kita misalnya sebulan sekali liver deh atau apa deh kita pindahkan, kita berbicara kita adakan diskriminasi seperti ini. Kita mulai katakan misalkan dari kesepakatan seperti ini. Yang kedua, kita sekarang sebetulnya sangat enak kan. Kita tidak dibebani oleh yang namanya kurikulum, tidak dibebani oleh tuntutan kurikulum. Kurikulum yang kita ambil, materi pelajaran yang kita ambil, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di sertifikat. Makanya di situ adanya materi yang esensial karena ini ya, katakanlah misalkan Pak Ancet seni budaya. Nah, materi esensialnya apa? Katakanlah Pak Ancet diutamakan dalam hal musik silakan. Tapi itu nanti masuk dalam ranah antara KSP untuk hubungan kedua dan ketiga. Jadi nanti pada halaman satu hubungan ke satu Pak Anam, ujian, kemudian Pak Noyana untuk menyusun perubahan KSP kita. Yang kedua nanti nanti dengan budaya positif tadi. Nanti ya baru kurikulum yang kedua, yang kedua. KSP yang kedua. Di situ ada silabus, ada visi-visi. Dan silakan disesuaikan dengan kemampuan bapak dan ibu semua. Kalau katakanlah kita mampunya matematika dari 5 tadi, kemudian kita mampu tidak ada jadi masalah sekarang. Kita ambil materi yang esensial. Ya. Mulai dari sini belajar 3 bulan kita akan pertemuan, saya akan apresiasi kepada saya. Sehingga nanti kita bersama. Depannya Pak Alam ya.
mencoba ya, memodifikasi atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman terutama di sampai paling cuma itu ya. Terima kasih saya terima kasih yang lain ini adalah awal belajar bersama usaha dan perusahaan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi mah tidak pernah yang kira kita mampu ya janganlah gitu, kita terdekat dengan kondisi kita lah. Dan kita mampu katakanlah kita jalan melangkah jadi melangkah. Jangan dipaksakan harus 10 langkah daripada nanti kita terlalu banyak kemudian tidak dilaksanakan. Mendingan apa yang bisa kita laksanakan, mari kita buat bersama. Belajar dan pagi nanti terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De ya atas penguatannya. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak De, kita mulai dari diri kita sendiri, memberikan contoh yang baik untuk anak-anak didik kita. Mungkin ada yang lain menambahkan? Ibu Aida, kalau dulu dengar suara ibu itu jangan ditutup. Berita Bu Aida, bukan Bu Susi. Setelah itu kayak nanti sampai jam 2. Mungkin menambahkan mungkin cukup ya. Kalau cukup mungkin untuk presentation yang akan saya sampaikan hari ini cukup sekian ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ibu moderator. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sudah pada sarapan? Sudah. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di mana di kelas kita ini harus ada sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu munculnya dari diri kalian masing-masing. Tujuannya untuk apa? Agar dalam kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar, aman, tertib, rapi ya. Maka dari itu kita harus membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Itu tujuannya. Jadi ketika kalian melanggar nanti kesepakatan atau keyakinan kelas itu, artinya kalian tidak mengikuti itu ya, yang telah kalian buat sendiri. Nah, contoh, salah satu contoh ya keyakinan kelas. Nanti kalian bisa membuat sebuah keyakinan kelas masing-masing ya, yang munculnya dari diri kalian sendiri dan akan disepakati oleh kita bersama. Jadi sama halnya dengan tata tertib sebetulnya, hanya saja ini lebih dipersimpel saja dalamnya untuk mematuhi keyakinan kelas tersebut. Nanti kalian mau bagikan ya, silakan kalian tuliskan satu kalimat ya, sebuah keyakinan kelas yang menurut kalian itu penting diterapkan di kelas kita ini. Masing-masing nanti membuat satu keyakinan kelas dan nanti akan kita tempelkan di sini ya. Paham maksudnya? Ini ya, yang perempuan ambil satu-satu ya, disobek aja. Di sini ada tinggal set gitu ya. Ditulisnya nanti kamu di sebelah sini ya, kemudian ditempelkan di sana ya. Silakan ditulis. Kemudian ditulis ya. Ingat, keyakinan kelas itu datangnya dari dalam diri kita masing-masing. Dan itu menjadi keyakinan kelas di kelas 9A ya. Kelas 9A ini ya. Silakan yang sudah duluan boleh ditempel di sini ya. Boleh ditempelkan di sini. Putri sudah ditempel di sini. Nanti berbagi di sana ya. Ya, sudah boleh ditempel.
lagi. Kalau sudah ditempelkan. Sudah semua ya? Oke, ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah kalian buat masing-masing. Kita lihat yang pertama, dan ini harus kita sepakati bersama-sama. Kita tidak boleh melanggar kesepakatan kelas ini. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan belajar dengan tertib. Kira-kira siapkan nih mengikuti pelajaran dengan tertib? Siap. Yakin ya? Yakin. Ya, yang pertama Bapak tulis di sini mengikuti kegiatan belajar dengan tertib. Ingat bahwa dalam kegiatan belajar kalau tertib berarti yang pertama tidak berisik, ya, tidak mengganggu teman dan memperhatikan. Itu mengikuti kegiatan belajar dengan tertib. Ini merupakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas itu diantaranya adalah tidak boleh ada sampah di dalam ruangan, ya. Kalau kalian jajan atau makan, buanglah sampah pada tempatnya. Dengan kelas ini Bapak lihat bersih, artinya sudah ada keyakinan kelas. Jadi setiap siswa yang ada di ruangan ini harus menjaga kebersihan kelas, ya. Menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang berikutnya tidak boleh tidur di kelas. Nah ini ya, sepakat tidak? Kalau lagi belajar tidak boleh tidur. Apapun alasannya berarti ya, kalian ngantuk, kalian begadang semalam, karena ini adalah sebuah kesepakatan. Kalau kalian melanggar, berarti kalian melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Siap ya? Jika selama pembelajaran siapapun, mata pelajaran siapapun, itu kita tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Kemudian yang berikutnya ada berdoa sebelum belajar. Ini setiap kali kita akan mengawali pembelajaran, tentunya di dalam keyakinan atau kesepakatan yang kita buat adalah berdoa dulu ya sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini kita sepakati bersama ya. Iya. Oke, siap? Siap. Karena kesepakatan kelas sudah kita buat, keyakinan kelas sudah kita buat bersama, maka untuk lebih meyakinkan kalian bahwa itu kesepakatan dibuat secara bersama,
maka kita perlu menandatangani kesepakatan ini secara bersama-sama. Biar ada bukti otentik, bukti fisik bahwa kalian telah membuat kesepakatan kelas. Oke? Kesepakatan kelas. Ya, jangan pagi. Terus baik ya, ini kesepakatan kelas yang telah kita buat secara bersama-sama. Jadi kita keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita itu mengikuti belajar dengan tertib, menjaga kebersihan kelas, tidak boleh tidur di dalam kelas sebelum belajar. Ini sudah kita sepakati dan ditandatangan oleh kita secara bersama-sama. Harus ingat bahwa kita tidak boleh melanggar keyakinan atau kesepakatan yang telah kita buat. Ya? Oke, siap laksanakan.